Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Adi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi dan pelajaran 2024-2025, yaitu soal UD Mawarkul. Di video kali ini, yang akan saya jelaskan adalah tentang bagaimana cara membuat neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah lembar kerja yang kita gunakan untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance. Nah, untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan, ini datanya kita ambil dari saldo akhir buku besar yang sudah kita posting data jurnal penyesuaian maupun jurnal penutup sebelumnya, ya. Nah, ini adalah buku besar ya, yang akan kita ambil datanya, kita akan catat ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Dan ingat, yang kita catat ke dalam neraca saldo setelah penutupan itu adalah untuk saldo buku besar yang masih ada nilainya. Jadi kalau di buku besar ini sudah tidak ada saldonya lagi, maka tidak perlu kita catat nama akun dan nilainya di neraca saldo setelah penutupan. Ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya. Ya. Di sebelah kiri adalah buku besar atau general ledger ya, yang sudah kita posting data jurnal penyesuaian maupun jurnal penutupnya. Sementara sebelah kanan adalah lembar kerja neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Kita lihat di buku besar yang pertama, ini ada kode akun 1100 ya. Nama akunnya adalah cash in bank, saldo akhirnya 1.287.189.000 di sebelah debit. Kita buat di sini ya. Akun numbernya atau kode akunnya adalah 1100. Kemudian akun NIM-nya atau nama akunnya adalah cash in bank. Kemudian saldonya ada di sebelah debit ya, senilai 1.287.189.000. Kita buat di sini. Di sebelah debit. Berikutnya yang kedua, kode 1.200. Nama akunnya adalah petty cash, saldo akhirnya 10 juta di sebelah debit. Kita buat di sini, kode akunnya adalah 1.200, nama akunnya adalah petty cash, saldonya di sebelah debit 10 juta. Kemudian kita lihat di sini ada kode 1.300, nama akunnya adalah account receivable, saldo akhirnya 566.325.000 di sebelah debit. Kita buat di sini. Kode akunnya 1.300, nama akunnya account receivable, saldonya saldo debit 566.325.000. Ya. Berikutnya kode 1.400, nama akunnya adalah allowance, saldo akhirnya 14.158.125. Kita buat di sini. Kodenya 1.400, nama akunnya adalah allowance, saldonya di sebelah kredit 14.158.125. Ya. Kemudian berikutnya di sini ada kode 1.500, nama akunnya merchandise inventory, saldo akhirnya 522.200.000. Kita buat di sini. Kode akunnya 1.500, nama akunnya merchandise inventory, saldonya saldo debit 522.200.000. Berikutnya kode 1.600, nama akunnya adalah office supply, saldo akhirnya ada di sebelah debit 2.175.000. Kita buat di sini kode akunnya, kemudian nama akunnya adalah office supply dan saldo akhirnya ada di debit. Ya, 2.175.000. Kemudian kode 1.700, nama akunnya prepaid insurance, saldonya saldo debit 15.750.000. Kita buat di sini kode akun, nama akun dan saldonya di sebelah debit. Ya, 15.750.000. Berikutnya kode 1.800, nama akunnya prepaid rent, saldonya saldo debit 20.500.000. Kita buat di sini kode akun, nama akun dan saldonya di sebelah debit. Berikutnya di sini kode 1.900, nama akunnya adalah PPN income, saldonya 0. Nah, karena saldonya 0,
maka tidak perlu kita catat ke dalam neraca saldo setelah penutupan, ya. Ingat, yang saldonya 0 tidak perlu kita catat. Berikutnya kode 1 2100, nama akunnya equipment at cost, saldonya saldo debit 22 juta. Kita buat di sini kode akunnya 1 2100, nama akunnya adalah equipment at cost, saldonya di sebelah debit 22 juta. Ya. Berikutnya kita ke kode 1 2110, nama akunnya equipment accumulated, saldonya saldo kredit 17.875.000. Kita buat di sini kode akun, nama akun, dan saldonya di sebelah kredit. Ya. Berikutnya kode 2 1100, nama akunnya account payable, saldonya saldo kredit 763.760.000. Kita buat di sini kode akun, nama akun, dan saldonya di sebelah kredit. Kemudian di sini kode 2200, nama akunnya expense payable, saldonya 10 juta di kredit. Kita buat di sini kode akun, nama akun, dan saldonya di kredit. Kemudian kode 2300 tidak ada nilainya, ya. 2400 juga. 2500. Nah, 2600, nama akunnya income tax payable 2529, saldonya saldo kredit 2.807.500. Kita buat di sini kode akun, nama akun, dan saldonya di kredit. Berikutnya kode 2700, nama akunnya PPN payable, saldonya saldo kredit 32.553.000. Kita buat di sini kode akun, nama akun, dan nilainya di kredit. Ya, 32.553.000. Berikutnya kode 3100, nama akunnya adalah Deva Capital, saldo akhirnya adalah saldo kredit senilai 1.604.985.375. Kita buat di sini kode akun, nama akun, dan saldonya di sebelah kredit. Ya, 1.604.985.375. Berikutnya Deva Driving, ya. Deva Driving ini saldonya 0, ya. Kemudian income summary juga 0. Sales ini 0. Kemudian sales return 0, ya. Dan yang pasti untuk akun-akun nominal, ya, ini saldonya 0 semua. Sehingga tidak perlu kita catat ke dalam lembar kerja neraca saldo setelah penutupan. Ya. Kita lihat sini 0 semua saldonya. Kalau sudah, maka kolom ini kita jumlahkannya. Debit maupun kreditnya harus imbang. 2.446.139.000. Bisa dipahami, ya? Nah, selesai sudah untuk penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Ingat, ya, di neraca saldo setelah penutupan ini isinya hanya akun-akun real, ya, atau akun-akun neraca. Bisa dipahami? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.